Setelah Buria pulang dari dinasnya, kini Patrisno kembali ke rumah Buria, istri tuanya. Patrisno Handoko menyiapkan masing-masing satu rumah untuk kedua istrinya. Awalnya mereka tinggal bersama, namun karena Bumela dan anaknya sering diperlakukan tak adil oleh Buria, sampai-sampai dia sering ditemukan sedang menangis sendiri. Sampai pada 5 tahun lalu, suatu kali Buria meminta Bumela menyiapkan teh manis untuknya. Bumela melakukannya sesuai perintah Buria. Namun Buria sengaja menjatuhkan minuman tersebut dengan alasan terlalu panas. Kemudian Buria menyuruh Bumela membersihkan pecahan gelas yang jatuh berhamburan di lantai. Adam melihat Maria memperlakukan ibunya seperti pembantu. Dia tidak bisa membiarkannya. Ibuku bukan seorang pembantu. Demikian Adam berteriak pada Buria. Kalau tidak apa? Kamu pikir ibumu adalah nyonya rumah ini? Tanya Buria dengan sinis. Walaupun kami bukan dari keluarga terpandang, tapi kami masih mempunyai harkat dan martabat, kata Adam yang lekas membangunkan ibunya yang sedang memungut pecahan gelas. Kalau merasa direndahkan, ya keluar saja, ujar Buria dengan nada santai. Kami pun tidak sudi tinggal bersama dengan seorang wanita berhati iblis, balas Adam yang tidak bisa menahan sindiran dari ibu tuanya. Mendengar itu, Buria pun menampar muka Adam, dasar anak yang tak tahu diri. Saat itu Patrisno pas pulang dari kantornya. Melihat itu Patrisno lekas menghampiri mereka. Ada apa ini berantakan begini? Tanya Patrisno yang melihat banyak pecahan kaca di lantai. Aku minta Mela membuatkan teh manis. Dia sengaja membuat teh yang panas sekali sampai aku kepanasan. Gelasnya sampai jatuh begini, kata Buria sambil menunjuk ke arah Bu Mela dan lantai. Dan anak ini terlalu kurang ajar. Dia menyebutku wanita iblis. Sungguh anak yang tak tahu berterima kasih, kata Buria dengan melipatkan tangan di dadanya sambil melengkos ke samping. Kamu memang wanita berhati iblis, ucap Adam yang tak bisa melihat ibunya difitnah. Adam, cegah ibunya sambil menggelengkan kepala, mengisyaratkan Adam jangan bersikap seperti itu. Lihat sendiri, ujar Buria kepada suaminya sambil menunjuk-nunjuk ke arah Adam. Seketika itu juga Patrisno menampar muka Adam. Kamu tidak boleh bersikap tak sopan pada Mariamu. Cepat minta maaf, perintah ayahnya. Adam memandang mereka dengan rasa benci, sementara Bumela menahan putranya kuat-kuat. Dia meminta putranya untuk menahan emosinya. Adam mengharapkan ayahnya bisa membela mereka, tapi dia malah memihak pada wanita itu. Untuk apa dia tinggal di dalam keluarga seperti ini? Akhirnya Adam berlari keluar seorang diri. Sejak itulah Patrisno pun menyiapkan sebuah rumah lain untuk istri muda dan anaknya. Sedangkan Patrisno diwajibkan harus tinggal bersama istri tuanya. Patrisno hanya sesekali mampir melihat Bumela dan putra bungsunya. Di rumah kediaman Patrisno dan Buria, terlihat mereka sedang duduk di ruang keluarga. Mereka baru saja selesai menyantap makan malam. Pa, aku ingin menjodohkan Adin dengan Sinta, kata Buria begitu duduk di samping suaminya. Masalahnya Sinta sukanya sama Adam. Patrisno tahu maksud istrinya. Aku yakin dengan bantuan kita, Sinta pasti bisa dijodohkan dengan anak kita, ucap Buria sambil memegang punggung tangan suaminya. Aku tidak ada masalah, hanya saja Sinta itu ngotot mau menikah dengan Adam. Ditambah lagi, Adin juga tidak menunjukkan ketertarikannya pada Sinta. Patrisno mengutarakan permasalahannya. Aku yakin kalau Adin mau berusaha, Sinta pasti akan jatuh cinta padanya. Lihat saja di kantor, rata-rata karyawati suka pada Adin. Lagi pula, Adam juga tidak bersedia menikah dengan Sinta, papar Buria. Baiklah, bagaimana kita bisa membantu Adin? Tanya Patrisno kepada istrinya. Papa cukup telepon mengundang Sinta dan ayahnya makan malam di sini. Usai makan malam, aku akan minta Adin mengajak Sinta pergi nonton atau jalan-jalan di luar. Buria menjelaskan rencananya. Kalau hanya untuk makan malam tidak susah. Baiklah, aku akan mengundangnya sekarang, kata Patrisno yang kemudian beranjak untuk menelepon. Buria tersenyum puas. Terlihat Buria dan Balina sedang menyajikan berbagai makanan di atas meja makan. Sementara Patrisno dan Pak Santo Bahari asik ngobrol di ruangan tamu. Buria meninggalkan Adin dan Sinta di ruang keluarga. Di ruang keluarga, Sinta dan Adin hanya bertegur sapa, kemudian duduk diam di depan TV yang sedang menayangkan acara berita.
Buria mempersilakan semua untuk memulai makan malam. Sinta, cobalah ikan gulai ini. Ini menu andalan tante, ucap Buria sambil mencedokkan sepotong daging ikan ke piring Sinta. Makasih tante, Sinta pun lekas mencicipinya. Enak ikan gulainya, tante memang pandai masak, puji Sinta. Senyum Buria sambil menyikut tangan Adin yang duduk di sebelahnya. Adin yang sedang menikmati makanannya mengerti isyarat ibunya. Dia lekas berkata, Sinta, habis makan bolehkah aku mengajakmu pergi nonton? Bincang-bincang dengan ayahmu, ucap Buria tersenyum manis pada Sinta. Kalian sesama anak muda harus banyak pergi jalan-jalan. Kami yang tua akan berbincang sambil minum teh di rumah. Iya kan Bung Santo? Tanya Pak Trisno kepada sahabatnya. Sinta, pergilah dengan Adin. Ayah masih akan berbincang dengan Om Trisno. Pak Santo Bahari juga setuju putrinya pergi bersama Adin. Beliau bisa melihat gelagat dari istri sahabatnya yang jelas menunjukkan rasa ingin menjodohkan Adin pada putrinya. Adin terlihat lebih mapan dibanding adiknya. Oleh karena itu, Pak Santo Bahari tidak akan menolak selama putrinya bisa menerima Adin Handoko. Melihat ayahnya juga berkata demikian, Sinta terpaksa berkata, baiklah Mas Adin, semoga tidak merepotkan. Enggak kok sayang, Buria membantu putranya menjawab. Sementara Adin hanya tersenyum sopan. Usai makan dan pamit pada orang tua mereka, Adin dan Sinta pergi berduaan. Di dalam mobil, Sinta bertanya, mengambil hatiku. Dari gelagat Adin dan ibunya tadi, Sinta sudah bisa menduga niat mereka. Kamu gadis yang pintar, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, jawab Adin tersenyum sambil fokus menyetir. Mengapa? Tanya Sinta dengan perasaan curiga. Mengapa? Apakah mencintai seseorang harus ada alasannya? Jika begitu, apa alasan kamu hanya mencintai Adam seorang? Adin bertanya balik dengan tenang sambil tetap melihat ke jalan raya. Orang lain mungkin tidak perlu alasan, tapi kamu Adin Handoko, seorang lelaki yang selalu memperhitungkan tindakannya berdasarkan keuntungan yang didapat. Adin menatap Sinta sejenak, lalu berkata, ternyata kamu begitu memahami aku, ini di luar dugaanku. Sinta hanya terdiam, dia tahu lelaki ini sedang merencanakan sesuatu. Tak terasa mereka sudah sampai di depan sebuah kafe. Mereka berjalan menuju sebuah kafe yang sangat nyaman. Tindakanku adalah untuk mencari keuntungan. Jika demikian, menurutmu apa tujuanku mendekati kamu? Tanya Adin yang ingin tahu seberapa gadis ini memahaminya. Satu kata, keuntungan, jawab Sinta dengan yakin dan tenang. Lagi-lagi Adin menatap gadis itu sambil bertanya, bisa ku dapat? Ini sudah sangat jelas, ayahku adalah seorang investor yang berpengaruh di ADN. Jika kamu menjadi menantunya, tentu dia akan mendukungmu untuk memperkokoh dan memperluas usahamu, jawab Sinta sambil meneguk cappuccino-nya. Jika demikian, kenapa tak dari dulu aku mendekatimu? Kenapa harus tunggu sekarang? Tanya Adin yang juga ikut meneguk kopinya. Dulu aku belum menjadi ancamanmu, sekarang aku akan menikah dengan Adam. Ini akan menjadi sebuah ancaman bagimu. Inilah yang membuatmu panik dan segera ingin mengambil hatiku, jawab Sinta layaknya seorang detektif. Aku harus bilang kamu bukan hanya cantik, tapi juga cerdas, kata Adin sambil menepuk tangan secara pelan pertanda dia salut pada gadis ini. Tak perlu ada pujian, sekarang akulah yang akan bertanya, ujar Sinta yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pujian Adin. Jika kamu gagal mendapatkan aku, apa yang akan kamu perbuat? Tanya Sinta. Jangan menilai terlalu awal, belum tentu aku gagal mendapat kamu, jawab Adin dengan tatapan tajamnya. Aku akan membagikan sebuah informasi yang berguna bagimu dengan syarat kamu harus menjadi pasanganku di acara ulang tahun ADN, ujar Adin tersenyum tipis. Aku bukan orang yang suka tawar-menawar. Katakan informasinya jika kamu mau. Jika tidak, antar aku pulang sekarang juga, ujar Sinta yang langsung berdiri dan menyambar tas yang ada di sampingnya. Sinta tidak suka dibawa pengendalian seseorang. Kamu gadis cerdas, namun kurang sabar. Kurasa kamu akan menyesal jika kamu tidak mendengarnya. Jika ku bilang beberapa hari ini Adam menginap di rumah gadis pujaannya, ujar Adin sambil menyandarkan satu lengannya di sandaran kunci. Mendengar itu, Sinta segera menatap Adin dengan serius, seakan ingin tahu apakah Adin sedang mencoba mempermainkannya. Jangan ragu,
Aku bisa membuktikannya, kata Adin yang kembali meneguk kopinya.